Peluang Ridwan Kamil menjadi calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada Jakarta kemungkinan besar bisa terjadi. Skenario ini bisa terwujud jika partai di luar koalisi Indonesia Maju tergiur untuk pindah haluan. Calon tunggal versus kota kosong berpotensi terjadi di Pilkada Jakarta. Perkiraan ini bukan tanpa alasan setelah koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus sepakat mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Kim Plus merupakan partai pengusung Prabowo Subianto di Pilpres lalu, ditambah partai lain di luar koalisi Indonesia Maju yang segera bergabung. Skenario RK melawan kota kosong bisa saja terjadi jika Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan tergiur untuk berpindah haluan. Sementara PDI Perjuangan bakal sulit mengusung calon sendiri lantaran perolehan kursi yang tidak mencukupi. Meski demikian, PDI Perjuangan masih bertekad untuk memastikan tidak ada bakal calon yang akan melawan kota kosong. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis juga sebagai simbol peradaban Indonesia, itu juga ada di Jakarta. Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya. Maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Peluang Ridwan Kamil menjadi calon tunggal di Pilkada Jakarta memang sangat memungkinkan jika koalisi Indonesia Maju Plus benar-benar terwujud. Sebaliknya, tiket Pilkada Anies yang telah mendapat rekomendasi Nasdem dan PKS berpotensi kandas. Tim TV One mengabarkan. Rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus untuk Pilkada Jakarta menimbulkan banyak spekulasi. Ada dugaan strategi politik ini dilakukan untuk membendung langkah Anies Baswedan yang bersiap kembali maju di Pilgub Jakarta. Pertanyaannya, mungkinkah Ridwan Kamil yang diusung Kim Plus menjadi calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada Jakarta? Sudah bergabung dengan kami pakar komunikasi politik Bapak Hoirul Umam. Selamat siang Pak Hoirul. Selamat siang Mbak Yohana. Oke, Pak Hoirul, bagaimana Bapak melihat peta politik jelang Pilkada Jakarta setelah adanya rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus ini, Pak? Ya, memang upaya untuk membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus ini berpotensi kemudian berdampak terhadap banyak hal. Pertama tentu soliditas dari Kim itu sendiri, artinya Kim cukup solid dan kemudian tidak kehilangan alternatif lama nama yang kemarin sempat agak kebingungan sekali lagi, dan per hari ini tampaknya sekali lagi Ridwan Kamil menjadi opsi yang cukup sepadan untuk berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Yang kedua, kalau misal kemudian terjadi koalisi Indonesia Maju Plus, maka besar kemungkinan ada 1-2 elemen baik dari koalisi perubahan atau dari PDIP sendiri yang kemudian berpotensi untuk bergabung. Per hari ini memang yang sudah menunjukkan dukungan adalah PKS dan juga Nasdem kepada Anies Baswedan. Sementara PKB menunjukkan gelagat untuk tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tetapi kemudian di saat yang sama, upaya untuk melakukan negosiasi dan kompromi, terutama dari kekuatan yang baru, kekuasaan yang baru, pemerintahan baru di bawah Prabowo Gibran, bisa saja kemudian melakukan negosiasi dengan partai-partai yang berusaha untuk berpindah haluan atau bergabung ke pemerintahan baru nanti. Maka opsi seperti PKB dan juga Nasdem untuk kemudian beralih haluan untuk memberikan dukungan kepada Kim berpotensi terbuka. Bahkan kalau misal kemudian PKS sendiri barangkali merasa akan ditinggalkan dan kemudian akan di corner karena tidak memiliki partner untuk berkoalisi, maka bisa saja plus itu adalah pelibatan PKS itu sendiri dengan memberikan opsi bagi PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta sebagai opsi cawagup di level Jakarta. Kalau misal itu bisa dilakukan, barangkali itu menjadi bagian dari win-win solution atas proporsi yang diberikan oleh
pemenang pemilu yang lalu, yaitu Prabowo Gibran, untuk tetap memberikan ruang bagi PKS bergandengan, tetapi pada level Pilgub Jakarta yang akan datang. Oke, lalu Kim Plus ini kan sudah menyepakati nama Ridwan Kamil di Jakarta dan berupaya juga ini untuk menarik partai lain untuk bergabung. Nah, apakah ini sebetulnya juga strategi yang memang disiapkan untuk menjegal Anies, Pak? Ya, kalau misal memang upaya itu dilakukan, maka kemudian besar kemungkinan akan sapu bersih dari 3 partai koalisi perubahan, besar kemungkinan akan digiring semuanya untuk berada di koalisi Indonesia Maju Plus, terutama di Jakarta. Per hari ini yang paling memungkinkan adalah Partai Nasdem dan juga Partai Kebangkitan Bangsa yang secara terbuka sudah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan baru ke depan. Nah, kalau misal kemudian PKS sendiri ternyata akhirnya demikian, maka itu adalah cara yang begitu sistematis untuk menggergaji mesin politik Anies yang per hari kemarin tampaknya masih tetap solid untuk berada dan juga memiliki kartu untuk maju di pilkada yang akan datang. Tetapi upaya untuk menggergaji Anies itu bisa cukup logis dilakukan, karena bagaimanapun juga potensi kemenangan Anies relatif cukup terbuka di Jakarta, memiliki basis loyalis ini ya, pemilih yang memadai, kemudian juga tentu dengan elektabilitas juga yang memadai, dan kalau misal kemudian Anies menang, maka Anies berpotensi menjadi potential challenger, sekaligus juga potential threat atau ancaman potensial dalam kontestasi di pemilu 2029 yang akan datang. Maka langkah-langkah ini memang bisa diantisipasi sebagai sebuah bentuk langkah strategis untuk menggembosi mesin politik Anies ke depan. Iya, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa PKB ini berpotensi untuk pindah haluan. Lalu apakah PKS ini juga memiliki potensi untuk pindah haluan juga ini Pak, untuk tergiur, untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya, memang ini menjadi agak spekulatif karena PKS sendiri adalah partai yang cukup pertama dan cukup bergerak cepat untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Bahkan sudah memberikan kuncian untuk memberikan dukungan pada pasangan Anies Sohibul Iman atau Aman. Tetapi dalam dinamika yang kita cermati, apa yang terjadi di Sumatera Utara, bagaimana yang terjadi di Jawa Timur, yang betul-betul kemudian seolah di luar kalkulasi, yang kita pikir bahwa PKS akan memiliki kepercayaan diri lebih untuk mengeksersis kekuatan politiknya dengan membentuk koalisi baru yang menandingi kandidat dari Kim, ternyata tidak terjadi. Yang ada justru PKS bergabung dengan kandidat yang didukung oleh Kim. Misalnya Bobi akhirnya didukung oleh PKS, termasuk juga di Jawa Timur tampaknya PKS lebih condong untuk memberikan dukungan kepada Bu Hovifah Indar Parawansa. Nah, kalau misal itu terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Jawa Timur, maka tidak menutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di Jakarta dengan melihat kalkulasi dan juga potensi kemenangan yang lebih besar. Prioritasnya yang mana? Tentu kalau misal kemudian PKS mencoba untuk bergeser, opsi bargaining position yang bisa ditawarkan kepada Kim adalah meminta untuk mendapatkan opsi cawagup dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil diusung oleh Kim, representasi dari Kim barangkali bisa diterima sebagai opsi kandidat pemimpin, tetapi di saat yang sama bagaimanapun juga di Pileg 2024 yang lalu PKS adalah jawara di level Jakarta. Maka dalam konteks fatsun politik menjadi cukup logik dan juga bisa dipahami kalau PKS akhirnya meminta jatah dalam tanda kutip porsi untuk mendapatkan cawagup atau calon wakil gubernur di pilkada yang akan datang. Iya. Tapi kalau seperti kita tahu saat ini PKS mengusung Anies Baswedan ya Pak ya, sejauh yang kita tahu dalam kesepakatannya, apakah artinya dari Anies Baswedan yang sebelumnya gubernur ini mau begitu untuk diturunkan menjadi calon wakil gubernurnya, karena inilah yang mungkin dalam negosiasi yang membuat PKS pun juga tertarik dalam iming-imingan jika nantinya ini orang yang diusungnya ini dijadikan sebagai wakil gubernur. Gimana bagi Bapak? Ya, kalau misal PKS kemudian mencoba untuk membuka ruang negosiasi dengan Kim untuk membidding atau mentarget posisi cawagup,
tentu yang diusung adalah kader internalnya. Nah, kalau misal kemarin kader internal PKS yang ditawarkan, termasuk kepada Anies Baswedan adalah Pak Sohibul Iman, maka tidak menutup kemungkinan misalnya kemudian di ending dalam proses negosiasi itu akan terbentuk misalnya Ridwan Kamil bersama Sohibul Iman. Karena kalau misal kemudian proposal aman atau Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman akhirnya kemudian tidak bisa terbentuk akibat dari hak veto secara politik yang kemudian menggagalkan pencalonan dengan syarat 20% threshold karena PKS baru mendapatkan 18% dan juga membutuhkan dukungan dari partai lain dan partai lain kemudian dalam tanda kutip disabotase atau diveto untuk tidak memberikan dukungan kepada Anies misalnya, maka PKS harus mengajukan pilihan. Nah, pilihannya adalah melakukan negosiasi dan salah satu negosiasi paling tinggi adalah mengharapkan atau meminta untuk mendapatkan posisi cawagup di level Jakarta. Siapa? Ya salah satu yang disampaikan oleh Presiden PKS sendiri, termasuk secara resmi oleh partai kemarin, adalah Pak Sohibul Iman sebagai alternatif representasi dari PKS itu sendiri. Jadi semuanya akan bergantung pada proses negosiasi dan juga kompromi dalam lingkup praktis 2 atau 3 minggu ke depan, Mbak Yohani. Iya, lalu mungkinkah untuk Ridwan Kamil melawan kota kosong di Jakarta, seandainya partai di luar koalisi Indonesia Maju ini tergiur untuk pindah haluan, Pak Hoirul? Ya, kota kosong terbuka kemungkinan jika 3 partai di koalisi perubahan dalam Pilpres yang lalu akhirnya betul-betul dikooptasi dan juga diyakinkan untuk bisa masuk dan bergabung dengan Kim. Nah, maka kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kota kosong berpotensi terbuka terjadi. Tetapi kalau misal kemudian Kim sendiri tidak mampu meyakinkan salah satu kandidat, salah satu pihak, salah satu partai, maka besar kemungkinan kota kosong tidak akan tercipta. Karena ada satu variabel lain, yaitu PDIP, yang masih memiliki 15 kursi, atau sekitar 16 atau 17% suara di Jakarta, berpotensi membentuk satu poros kekuatan baru, yang hanya membutuhkan dukungan kecil dari partai yang ada di Jakarta. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati secara mendalam. Apakah kemudian PDIP sendiri mampu meyakinkan elemen kekuatan politik lain untuk mendukung, memberikan dukungan atau support kepada proposal politiknya. Karena bagaimanapun juga PDIP tidak pernah menjadi makmum dalam kontestasi pilkada di Jakarta. Selama ini PDIP menjadi imam. Tetapi dalam situasi pasca pemilu 2024 ini, situasinya memang menjadi dilematis bagi PDIP. Karena PDIP kehilangan golden ticket, PDIP juga tidak memiliki kader yang betul-betul dominan secara elektoral di level Jakarta, maka opsinya adalah PDIP harus membangun koalisi. Pertanyaannya, adakah partai politik yang siap untuk membangun koalisi dengan segala konsekuensi menang, termasuk konsekuensi kalah dalam pilkada di Jakarta yang akan datang. Nah, ini yang kemudian akan terbentuk poros-porosnya praktis dalam beberapa waktu ke depan, Mbak Yohana. Oke, lalu apakah juga ada kemungkinan untuk Anies Baswedan ini gagal meraih tiket pilkada Jakarta, Pak? Ya, sekali lagi semuanya akan bergantung pada dinamika kekuatan elit. Karena bagaimanapun juga Mas Anies adalah tokoh yang sudah terbukti mampu tampil secara kompetitif sebagai kandidat Pilpres di pemilu atau Pilpres 2024 yang lalu, yang diprediksi beberapa survei jauh-jauh sebelumnya menjadi urutan paling buncit, tetapi dalam hasilnya dia mampu mengeskalasi sekaligus juga mengkonsolidasikan kekuatan sebagai runner-up atau juara 2. Memang gap-nya cukup signifikan, tetapi dalam konteks narasi penantang, apa yang dilakukan oleh Anies cukup kompetitif. Kalau misal kemudian hal itu dianggap sebagai ancaman, terutama oleh kekuatan koalisi Indonesia Maju dalam konteks ini, maka akan ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Nah, semua ini tentu akan bergantung pada 2 hal. Pertama, seberapa urgent dan juga seberapa masif dari koalisi Indonesia Maju untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Dan yang kedua,
seberapa yakin, seberapa rapi, dan juga seberapa solid Anies Baswedan mampu mengkonsolidasikan basis dukungan politiknya, terutama at least atau setidaknya dari dua partai, yaitu PKS dan kemarin yang sudah terakhir declare adalah Partai Nasdem. Kalau ternyata dua partai itu masih konsisten, masih istiqomah dengan opsinya, maka upaya untuk menjegal Anies tampaknya akan mengalami kendala dan Anies masih tetap bisa berlayar. Semuanya bergantung pada dinamika ke depan. Baik, terima kasih Pak Hoirul, pengamat komunikasi politik. Selamat siang.